Pemilu 2024 ditunda, mahasiswa labeli presiden sebagai tersangka pelanggar konstitusi. Hari ini kami kecewa kepada Presiden Jokowi bagaimana hari ini mahasiswa dari berbagai daerah datang ke Istana Negara ini untuk menggeruduk Istana Rakyat ini. Tapi hari ini kita tidak jumpai, malah menjumpai tamu lain dan tidak mempedulikan rakyatnya. Hidup mahasiswa! Kami minta kalian mungkin akan Ketua Umum Partai Politik untuk tidak lagi membahas perpanjangan masa jabatan. Jangan takut, Allah kalau tidak tahu. Tahu 3 periode itu jelas makar konstitusi. Kalau ini tetap dipaksakan, maka kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk segera melakukan people power. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, konstitusi sendiri itu hadir untuk membatasi kekuasaan, gitu. Jadi kekuasaan kemudian dibatasi oleh konstitusi yang seharusnya tidak boleh dielak oleh dalih apapun, gitu. Jadi kita tahu tadi misalnya ada dalih bahwa rakyat masih percaya kepada Pak Jokowi dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut. Maka koalisi masyarakat sipil pun sekarang sedang membuat petisi untuk Pak Luhut berani membuka big data tersebut. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Di tengah problematika rakyat Indonesia, bagaimana penguasa hari ini kalah oleh oligarki, bagaimana penguasa hari ini mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, kami, Aliansi BEM seluruh Indonesia, saatnya mahasiswa bergerak, saatnya rakyat bangkit melawan bagaimana penguasa Jokowi hari ini mengkhianati rakyat. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kawan-kawan semua untuk hadir di aksi nasional pada tanggal 28 Maret 2022, hari Senin pada pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menggeruduk Istana Negara. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Nah, selain itu, kami dari mahasiswa juga berani membuktikan bahwa big data itu tidak benar adanya dan kami buktikan di jalan. Artinya Anda punya data mengenai hal ini? Kami punya data mahasiswa yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. Gitu. Jadi kita sama-sama mendukung gerakan ini atas dasar bahwa kita akan patuh betul terhadap konstitusi. Lalu yang kedua misalnya, kita melihat juga kalau misalnya ada penundaan pemilu di sini, kita melihat ada potensi absolute power dari pemerintah. Kita tahu bahwa power stands to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi saat ada absolute power dari pemerintah, tentu pemerintah tersebut pasti korup. Nah inilah yang akan dan harus kita hindari. Jadi kita harus patuh dan taat terhadap konstitusi, juga menghindari absolute power yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga, bahwa dalih dari pemerintah juga adalah tentang pandemi COVID-19. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak. Yang dimana di situ ada 2 keluarga dari Pak Joko Widodo yang berkontestasi dalam pilkada serentak. Nah, apa jangan-jangan wacana-wacana tentang pemilu, tentang pilkada ini mengikuti wacana-wacana istana, mengikuti wacana-wacana pemerintah. Saat kita bicara pemerintah saat ini kawan-kawan semua, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang juga adalah oligarki. Saya dapat mengatakan hal tersebut kenapa? Karena saat penundaan pemilu ini dilaksanakan, tentu akan menguntungkan oligarki. Kenapa? Karena saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung mengeluarkan kebijakan yang tidak populis, yang tidak menguntungkan masyarakat, tetapi menguntungkan oligarki dan kelompok-kelompoknya. Kita lihat misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terbukti inkonstitusional. Mereka membuat undang-undang Cipta Kerja ini untuk menguntungkan oligarki. Lalu yang kedua misalnya tentang undang-undang minerba. Ini kita bisa lihat kepentingan siapa di dalamnya. Nah ini dia makanya karena pemerintah sekarang sudah dikuasai oleh oligarki, maka tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai masyarakat sipil kemudian membentuk satu politik alternatif. Kalau kita mengacu pada satu penelitian tentang oligarki, cara untuk melawan oligarki adalah dengan membuat politik alternatif. Jadi kita di sini mahasiswa, teman-teman masyarakat sipil hadir untuk memberikan politik alternatif kepada pemerintahan yang sekarang sudah sangat jauh dari konstitusi, juga tidak adanya politik alternatif. Setelah beberapa kali muncul dalam bilang isu penundaan pemilu 2024 kembali berkembang setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Muhaimin Iskandar, dan Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan ditundanya pemilu yang semestinya dilakukan 14 Februari 2024 mendatang. Sebanyak 36 aliansi mahasiswa yang tergabung dalam konsolidasi penolakan penundaan pemilu 2024 menilai bahwa bergulirnya isu ini sekaligus menunjukkan adanya upaya melangkahi konstitusi demi memperkuat kekuasaan dan kekayaan. Tak hanya itu, sejumlah mahasiswa itu juga mengungkapkan apabila pemilu 2024 berhasil ditunda artinya presiden sebagai pelanggar konstitusi dan dapat ditetapkan menjadi tersangka. Ketika wacana ini direalisasikan, yang terjadi adalah presiden akan dicap, akan didistigma, dan akan dilabeli sebagai seorang pelanggar konstitusi karena dia sudah berani melangkahi konstitusi. Demikian kata salah satu seorang perwakilan mahasiswa dalam orasinya pada Senin 28 Maret 2022. Apa dampak dan akibat sambung dia dari seorang kepala negara yang melakukan pelanggaran konstitusi tentu akan berakibat fatal dan itu akan menghilangkan legitimasinya sehingga itu akan menciptakan suatu kekacauan dan ketidakseimbangan atau ketidakpatuhan masyarakat di bawah. Namun telah lama bergulir isu wacana penundaan tersebut tetap belum ada koreksi konstitusional yang dilakukan lembaga kekuasaan lain kepada pemerintah. Maka dari itu izinkan atau biarkanlah kami mahasiswa yang tergabung dalam 36 aliansi ini untuk melakukan koreksi berjamaah atau koreksi ekstra parlementer terhadap kekuasaan yang hari ini tidak berikan koreksi oleh konstitusional atau lembaga kekuasaan lainnya. Demikian tegasnya di depan Tugu 12 Mei, Trisakti, Jakarta Barat. Sementara di tengah runyamnya kondisi politik ini, Presiden belum pernah mengeluarkan sikap tegas terkait isu wacana perpanjangan masa jabatannya. Untuk itu, aliansi mahasiswa tersebut menuntut pemerintah agar membuat pernyataan sikap bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak akan terlaksana. Kami menuntut untuk segera diekname dan wacana ini pemerintah melakukan klarifikasi atau pernyataan sikap bahwa tidak akan terlaksananya wacana penundaan pemilu ini serta perpanjangan masa jabatan presiden. Demikian pungkasnya. Dituding dapat arahan dari Luhut untuk dukung Jokowi 3 periode. Ketua Abdesi, kamu jangan cerita-cerita begitu. Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia menegaskan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk menambah 1 periode kepemimpinannya. Ketua Umum Abdesi, Surtawijaya menegaskan hal tersebut sekaligus membantah jika dukungan tersebut karena adanya arahan langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Surtawijaya mengatakan kalau dukungan tersebut murni berasal dari aspirasi para kepala desa. Menurutnya, Luhut justru melarang Abdesi untuk keluar-keluar soal dukungannya terhadap Jokowi untuk memimpin Indonesia setelah 2024. Enggak ada, dia ngelarang malah ketemu aja dilarang. Kamu jangan cerita-cerita begitu, sudah saya enggak berani ngomong. Tadi saya udah mau teriak 3 periode, dilarang semua. Demikian kata Surtawijaya sesuai menghadiri Silatnas Abdesi di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 29 Maret 2022. Surtawijaya lantas menjelaskan kalau Abdesi bakal deklarasi pernyataan dukungan Jokowi 3 periode. Deklarasi itu disebutkan akan dilangsungkan sehabis perayaan Hari Raya Idul Fitri 2022. Habis lebaran kami deklarasi, demikian ujarnya. Lebih lanjut, ia menerangkan kalau dukungan itu berdasarkan aspirasi para kepala desa yang merasa telah dibantu oleh Jokowi. Apalagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengabulkan 5 tuntutan mereka, di mana salah satunya ialah mengubah jadwal penyerahan gaji dari 3 bulan menjadi setiap 1 bulan sekali. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat, Hadi 3 periode lanjutkan. Sebelumnya, Surtawijaya menjelaskan dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari kepala desa. Namun, ia menganggap kalau Abdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari 3 bulan menjadi 1 bulan sekali. Beliau kabulkan, sekarang kita punya timbal balik. Beliau peduli sama kita. Demikian ujarnya. Awalnya Abdesi hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan silaturahmi nasional Abdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun,
Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak. Tadinya mau hari ini dilarang sama semua, saya capek dilarang sono sini. Demikian ucapnya. Surtawijaya menegaskan tidak ada pihak yang mengarahkan Abdensi untuk mendukung Jokowi 3 periode. Ia mengklaim kalau dukungan itu murni berasal dari para kepala desa yang merasa banyak dibantu oleh Jokowi.